Assalamualaikum Swastiastu. Selamat pagi dokter. Perkenalkan kami dari SGD B10 di sini akan melakukan presentasi terkait student project dari blok nutrisi yaitu Selenium Deficiency in Ulcerative Colitis. Adalah anggota dari kelompok SGD B10 kami. Pertama, saya akan membahas mengenai latar belakang. Ulcerative colitis adalah jenis penyakit radang usus atau IBD yang bersifat kambuhan dan mengenai lapisan mukosa usus besar, dimulai dari bagian distal dan dapat menyebar ke proksimal. Disebabkan oleh respon imun abnormal terhadap bakteri usus pada individu dengan predisposisi genetik. UC menurunkan kualitas hidup akibat diare kronis, perdarahan rektal, dan komplikasi luar usus. Terapi UC masih menjadi tantangan karena efek samping pengobatan yang mungkin timbul. Lalu untuk epidemiologinya, berdasarkan studi Global Burden of Disease dari 1990 sampai 2017, ini mencatat peningkatan global penderita IBD sebesar 85%, dari 37 juta menjadi 6,8 juta orang. Prevalensi global naik dari 79,5 menjadi 84,3 per 100 ribu populasi. Amerika Serikat dan Inggris mencatat angka tertinggi, sedangkan di Indonesia, prevalensi colitis ulceratif adalah 0,55 dan penyakit Crohn itu 0,33 per 100 ribu populasi. Selenium adalah unsur tidak penting yang memiliki sifat antioksidan dan peran terapeutik melalui selenoprotein terutama selenocysteine yang mengatur jalur peradangan. Penelitian menunjukkan bahwa penderita IBD termasuk colitis ulceratif umumnya memiliki kadar selenium yang lebih rendah yang berkaitan dengan keparahan penyakit. Selenium membantu mengurangi peradangan, stres oksidatif, menjaga keseimbangan mikrobiota usus, dan menghambat jalur kanker kolorektal akibat colitis. Suplementasi selenium menunjukkan hasil klinis awal yang menjanjikan, tapi riset lebih lanjut masih diperlukan. Perkenalkan, saya Egusti Ngurahkomo Magustin Putra dengan 3 digit IMPET 124. Saya akan menjelaskan rumusan masalah, tujuan, dan juga manfaat. Yang pertama, rumusan masalah yaitu apa itu ulcerative colitis dan penyebab utamanya. 2. Bagaimana patogenesis terjadinya ulcerative colitis. 3. Bagaimana gejala klinis, komplikasi, dan juga cara mendiagnosis ulcerative colitis. 4. Bagaimana tata laksana ulcerative colitis. 5. Bagaimana metabolisme selenium dalam tubuh dan mekanismenya pada ulcerative colitis. Dan keenam, bagaimana peran selenium dalam mengatasi peradangan pada ulcerative colitis. Kemudian untuk tujuan penulisan, yang pertama menjelaskan definisi dan penyebab ulcerative colitis. 2. Memahami patogenesis ulcerative colitis. 3. Mengidentifikasi gejala klinis, komplikasi, dan cara mendiagnosis ulcerative colitis. Keempat, menjelaskan tata laksana ulcerative colitis. 5. Memahami metabolisme selenium dalam tubuh dan mekanisme juga perannya dalam mengatasi peradangan pada ulcerative colitis. Kemudian untuk manfaat penulisan, 1. Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta referensi karya tulis lanjutan yang berkaitan. 2. Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai ulcerative colitis mulai dari definisi, penyebab, mekanisme penyakit, diagnosis, penata laksanaan, dan juga peran selenium dalam penyakit tersebut. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman yang lain. Baik, perkenalkan, saya Putri Angelika Hasibuan dengan 3 digit NIM terakhir 098. Sini saya akan menjelaskan mengenai definisi, etiologi, dan juga faktor resiko dari ulcerative colitis. Secara definisi, ulcerative colitis ini adalah salah satu jenis dari inflammatory bowel disease atau IBD, di mana ini gejalanya atau tandanya itu adalah peradangan yang kronis, di mana sifatnya adalah continuous dan juga menyebar pada mukosa usus besar, mulai dari rektum hingga ke bagian proksimal dari kolon. Secara etiologi, ulcerative colitis ini termasuk dalam penyakit autoimun, jadi sistem imun itu menyerang mukosa usus itu sendiri, sehingga terjadilah ulkus pada lapisan bagian dalam dari usus itu sendiri. Lalu untuk faktor risikonya apa? Yang pertama itu ada gangguan barrier di mukosa usus, bisa meningkatkan terjadinya ulcerative colitis. Lalu ada perubahan mikrobiota yang ada di usus. Lalu jika memang memiliki riwayat keluarga yang memiliki IBD, lalu biasanya ini juga muncul pada usia muda sekitar 20-30 tahun. Dan yang terakhir itu faktor risikonya adalah pola makan yang rendah serat. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Terdapat beberapa hal yang memengaruhi patogenesis ulcerative colitis. Yang pertama adalah genetik. Pada orang dengan genetik terkait, gen-gen yang dimiliki bersama ini mengkode jalur imun bawaan dan juga adaptif, pensinyalan sitokin, dan juga penginderaan imun.
Yang kedua, faktor lingkungan, bahwa faktor lingkungan yang spesifik terkait dengan ulcerative colitis terlihat pada efek dari merokok, yaitu efek inflamasi yang diberikan oleh merokok dapat dimediasi oleh karbon monoksida. Ketiga, terdapat disfungsi epitel, yakni gangguan sambungan ketat epitel atau regenerasi atau detoksifikasi yang tidak sempurna. Keempat, dalam ulcerative colitis aktif terdapat aktivitas lingkungan inflamasi ulcerative colitis meningkatkan kelangsungan hidup neutrofil. Sejumlah besar neutrofil mengalami kematian sel proinflamasi yang tidak terkendali seperti nekrosis, nekroptosis, dan juga neeteosis yang memperkuat lingkungan proinflamasi. Terakhir, gangguan mitokondria. Mitokondria adalah organel terkait membran ganda intraseluler yang berperan penting dalam produksi energi dan pengaturan kematian sel dan juga respon imun. Suatu penelitian menunjukkan pengurangan signifikan dalam ekspresi gen mitokondria yang mengkode rantai fosforilasi oksidatif dan gen yang dikodekan nuklir seperti PPARGC1A dapat mengimplikasikan mitokondriopati sebagai proses patogenik dalam ulcerative colitis. Baik, saya izin melanjutkan. Sebenarnya perkenalkan saya Reva Aulia dengan 3 digit terakhir 249. Ulcerative colitis adalah penyakit radang kronis pada mukosa kolon yang ditandai diare berdarah, tenesmus, nyeri perut, penurunan berat badan, dan gejala sistemik seperti demam. Pemeriksaan fisik dapat menunjukkan anemia, nyeri tekan, dan distensi abdomen. Diagnosis ditegakkan secara klinis dengan dukungan endoskopi, biopsi, dan eksklusi infeksi. Sigmoidoskopi digunakan untuk diagnosis awal, namun eleukolanoskopi lengkap disarankan dalam tahun pertama untuk menilai luasnya peradangan, keparahan, dan menyingkirkan penyakit lain seperti Crohn disease. Temuan endoskopi khas meliputi peradangan kontinu dari rektum, hilangnya pola vaskular, mukosa granular, serta ulcerasi. Biopsi diambil dari beberapa lokasi, minimal 2 dari 5 lokasi usus untuk konfirmasi. Perkenalkan, nama saya Imadi Harapati Sumedang dengan 3 digit terakhir 201. Di sini akan menjelaskan mengenai komplikasi, di mana untuk komplikasi dari penyakit ulcerative colitis dengan defisiensi selenium pertama dapat berupa disfungsi seksual dan juga penyakit kanker kolon, yang dimana kekurangan selenium juga dapat mengakibatkan beberapa gangguan seperti gangguan tiroid dan juga kardiopati. Selain itu, apabila telah melalui intervensi medis, perlu dilakukan pemantauan karena ada risiko dari berbagai komplikasi, yang mana dapat dibagi menjadi 2, yaitu yang jangka pendek seperti pendarahan dan juga abses, dan juga jangka panjang yang dapat berupa ulkus anatomis. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tata laksana dari ulcerative colitis, yang dimana untuk tujuan terapinya itu adalah untuk memperingan gejala, mencegah komplikasi, dan juga mempertahankan kualitas hidup dari pasien. Nah, untuk ulcerative colitis derajat ringan itu bisa diberikan aminosalisilat itu kurang lebih di atas 1 gram per hari, dan secara rektal dan juga secara oral itu lebih atau sama dengan 2 gram per hari. Dan untuk maintenance remisinya itu bisa diberikan aminosalisilat rektal 1 gram per hari, sedangkan pada kolitis sisi kiri dan kolitis ekstensif ringan itu diberikan aminosalisilat itu minimal 2 gram per hari, itu lebih disarankan. Selanjutnya untuk derajat sedang dan berat, untuk induksi remisinya bisa diberikan budesonide oral itu sebagai terapi induksi remisi, sementara kortikosteroid oral itu menjadi pilihan utama pada kasus derajat berat. Selanjutnya untuk maintenance remisinya itu bisa diberikan tipurin itu untuk pemeliharaan remisi pada pasien derajat sedang hingga berat yang sebelumnya memerlukan kortikosteroid sistemik. Di sini selanjutnya ada ASUC atau acute severe ulcerative colitis. Di sini untuk penanganan itu biasanya di rumah sakit, dan untuk terapinya itu diberikan kortikosteroid intravena seperti metilprednisolon dengan dosis total 60 mg per hari atau hidrokortison 100 mg sebanyak 3-4 kali sehari. Itu direkomendasikan sebagai terapi induksi remisi. Nah, selanjutnya pemberian kortikosteroid intravena dibatasi maksimal hingga 5 hari, kemudian dilanjutkan dengan terapi penyelamatan menggunakan agen biologis atau siklosporin disertai dengan penurunan bertahap. Nah, apabila dari terapi-terapi ini sudah tidak membaik, itu ada indikasi pembedahan, yaitu yang pertama apabila kasusnya refrakter, yang kedua itu adanya komplikasi berat, dan yang terakhir seperti saya bilang tadi itu adalah kegagalan dari medikamentosa.
Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Gusti Ayu Agung Citra Pramadevi dengan 3 digit NIM terakhir 072. Izin menjelaskan mengenai pengertian selenium dan juga metabolismenya dalam tubuh. Jadi selenium adalah mineral esensial yang berperan penting dalam berbagai fungsi biologis tubuh, terutama sebagai komponen utama selenoprotein. Selenium diperoleh dari bentuk organik seperti selenometionin dan juga selenocysteine, maupun bentuk anorganik seperti selenat dan juga selenit, dan diserap di duodenum. Setelah diserap, selenium akan dibawa melalui darah menuju organ seperti hati, ginjal, dan juga tiroid. Fungsi utamanya adalah sebagai antioksidan melalui pembentukan selenoprotein seperti glutathione peroksidase dan juga thioredoxin reduktase, serta dalam metabolisme hormon tiroid melalui enzim deiodinase. Kelebihan selenium akan dimetabolisme dan diekskresikan untuk mencegah toksisitas. Meskipun penting, selenium hanya dibutuhkan dalam jumlah yang kecil karena kekurangannya dapat menyebabkan gangguan seperti Cushion disease, dan kelebihannya akan menyebabkan selenosis dengan gejala seperti gangguan pencernaan dan juga saraf. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan lainnya. Baik, sebelum perkenalkan, saya Gede Wigata Pramana di sini akan mempresentasikan terkait dengan mekanisme defisiensi selenium pada penyakit ulceratif colitis. Jadi awalnya itu ketika terjadi penyakit ulceratif colitis ini, yaitu nanti intinya itu akan memediasi reaksi imun, terutama dari sel TH2 sama TH17, yang dimana nanti itu pada akhir-akhirnya akan menyebabkan yang namanya inflamasi kronis dan akan merusak jaringan dari kolon sendiri, yang dimana kolon ini merupakan salah satu tempat dari penyerapan selenium, yang dimana ketika dia sudah rusak karena inflamasi kronis, nantinya dia tuh akan mengalami kerusakan dan juga nanti kurang penyerapan mikronutrien. Jadi nggak cuma selenium tapi juga ada mikronutrien lain yang terhambat. Tapi secara mendasar itulah dia dari patofisiologi bagaimana defisiensi itu terjadi pada pasien dengan penyakit ulceratif colitis. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Pranasya Tomo dengan NIM 127, dan saya akan mempresentasikan peran selenium dalam mengatasi peradangan pada ulceratif colitis. Jadi inflamasi yang terjadi pada ulceratif colitis ini umumnya disebabkan karena adanya sitokin-sitokin proinflamasi yang diproduksi oleh TH17 dan juga TH1. Nah, respon inflamasi ini dapat dicegah dengan produksi sitokin antiinflamasi yang diproduksi oleh regulatory T cell dan juga makrofag. Selenium sendiri itu mendukung proses makrofag atau diferensiasi makrofag menjadi M2 atau antiinflamasi, dan juga mendukung diferensiasi T cell menjadi regulatory T cell dan juga mengurangi populasi dari TH1 dan juga TH17. Selenium juga dapat memodulasi TLR NF-κB, di mana NF-κB ini merupakan faktor transkripsi untuk gen proinflamasi, sehingga apabila dia modulasi diturunkan, aktivitas transkripsi dari gen proinflamasi ini dapat berkurang. Kemudian selenium juga menginhibisi produksi dari MCP1 yang menyebabkan migrasi leukosit ke area inflamasi, sehingga sel dapat terhindar dari infiltrasi eksesif leukosit pada sel. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan, saya Jacob Benediton Pardamian Lubis dengan 3 digit NIM terakhir 176. Di sini saya akan melanjutkan tentang kesimpulan dan saran dari student project ini. Jadi, ulceratif colitis ini merupakan penyakit radang usus kronis dengan dampak besar pada kualitas hidup. Kekurangan selenium umum terjadi pada pasien ulceratif colitis dan memperparah inflamasi melalui proses stres oksidatif. Dan selenium ini penting dalam sistem imun dan regulasi inflamasi melalui selenoprotein. Dan suplementasi selenium menunjukkan potensi yang bisa menurunkan peradangan usus tersebut. Tetapi tetap diperlukan penelitian kelanjutan berskala besar untuk mendapatkan validasi klinis lebih lanjut. Mungkin sekian dari saya. Sekian presentasi dari SGD B10. Kami ucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi.